Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walam yal'an yazidan ba'da mautin siwal mikthari fil ighra'i ghali. Kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan yang mana sebelumnya kita sudah membahas keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dari fase sahabat Nabi ada kronologi, ada sebuah kejadian besar yang mana menyebabkan tewasnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan para keluarga yang lain. Nah, di sini siapakah yang memimpin dalam kepemerintahan tersebut? Nah, di sana ada seorang yang namanya Yazid bin Muawiyah, putra daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di era beliau terjadilah musibah, yang mana musibah ini adalah musibah terbesar pada waktu itu karena dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan juga sebelumnya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Nabi juga setelah mengetahui kejadian ini dan dia menyampaikan kepada sahabat Muawiyah, ya Muawiyah, bahwasanya kelak nanti dari keturunanmu ada orang yang membunuh keluargaku. Habis itu Sayyidina Muawiyah bagaimana? Minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian Sayyidina Muawiyah tidak mau untuk menikah. Karena apa? Khawatir nanti ada daripada dzurriyyah beliau yang akan membunuh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muawiyah terkena penyakit yang mana penyakit ini tidak bisa sembuh kecuali dengan menikah, kecuali dengan berhubungan, yaitu harus menikah. Maka dari itu beliau menikah hingga akhirnya beliau dikaruniai seorang anak, dan anak ini juga tidak jauh berbeda dengan ayahnya yang mempunyai sifat kepemimpinan, jenius seorang pemimpin, yaitu dia dinamai Yazid. Nah, di sini bait yang sudah saya bacakan tadi menjelaskan tentang Yazid. Kita baca pada halaman 25, walam yal'an yazidan ba'da mautin siwal mikthari fil ighra'i ghali. Walam yal'an, dan tidak ada satu orang pun salaf yang melaknat. Tidak ada seorang salaf yang melaknat Yazidan terhadap Yazid. Yazidan terhadap Yazid ba'da mautin, setelah meninggalnya. Ba'da mautin, setelah meninggalnya. Setelah meninggal Sayyidina Muawiyah, ayahnya Muawiyah ketika meninggal, nggak ada yang melaknat Yazid. Siwal mikthari, kecuali orang-orang yang memperbanyak fil ighra'i, dalam kelarutan. Dalam kelarutan. Di sini artinya fanatik buta. Fanatik buta. Ghali, yang sangat amat. Ghali, yang sangat amat. Perlu diketahui bahwasanya orang salaf terdahulu, orang salaf itu apa? Orang salaf adalah seorang ulama di masa kurun sebelum 300 tahun. Sebelum abad ketiga dari tahun Hijriyah, itu dinamakan salaf, yaitu orang-orang solih, seorang ulama yang mengikuti jejak Nabi, jejak sahabat, jejak tabi'in. Nah, dari tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in itu dikategorikan salaf. Nah, mereka tidak ada seorang pun yang melaknat Yazid. Ustaz, laknat itu apa? Laknat itu adalah mendoakan buruk, yaitu mendoakan
agar seorang tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya laknat. Nah, adapun hukum laknat tersendiri, hukumnya tidak boleh. Seorang mukmin melaknat orang mukmin yang lain, hukumnya tidak boleh, dosa. Bahkan saja kita melaknat orang kafir aja masih dipertimbangkan. Ya, kalau kita tahu orang kafir tersebut meninggal dalam keadaan kafir, kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, maka dari itu kita sebagai manusia tidak tahu apa kejadian di esok hari. Bisa jadi orang kafir masuk Islam. Nah, demikianlah penjelasan dari laknat. Nah, di sini Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah setelah orang tuanya mempunyai instruksi pada waktu itu, politik dalam Islam sangat genting, sangat pecah. Yang mana sebelumnya ada kubu Sayyidina Ali, ada kubu Sayyidina Muawiyah. Yang mana ini perpecahan antara sahabat. Namun kita menyikapi hal ini, kita tidak menyalahkan satu pihak. Tidak, akan tetapi mereka semua sahabat adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keutamaan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kalau mereka berbuat salah, mungkin sebenarnya mereka bukan nabi, mungkin salah. Akan tetapi kita tidak mencemooh, kita tidak mencela mereka. Inilah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena mereka terjadi sebuah perbedaan pendapat itu karena ijtihad mereka. Adapun dalam pembahasan ijtihad yang mana kalian pelajari dalam usul fikih kalian, ijtihad apabila salah dia mendapatkan 1 pahala. Namun apabila dia ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala. Semuanya dapat pahala. Nah, di sini ketika masa Yazid bin Muawiyah terjadilah instruksi untuk mengondisikan ahlu baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kubu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana setelah kepergian Sayyidina Ali, tongkat kepemimpinan dipimpin oleh anaknya, putranya, yaitu Hasan. Namun ketika Sayyidina Hasan, di sana juga ada kepemimpinan yang lain dalam Islam, yaitu di Syam, yang mana dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah, kemudian dipimpin oleh Yazid, yang mana dari pihak Ahlul Bait, dari pihak Sayyidina Ali, yang mana dinamakan Syiah. Syiah itu adalah golongan yang membela Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu namanya Syiah. Syiah ketika saat itu masih baik, tidak seperti Syiah masa sekarang. Masih baik, murni untuk membela dan orang yang berada di sisi Sayyidina Ali. Nah, habis itu berarti di sini pecahlah sebuah politik antara kubu Syiah, yaitu kubu keluarga Nabi, dan kubu Sayyidina Muawiyah. Yang mana puncaknya nanti Yazid di sini mengondisikan perpecahan hal tersebut dengan cara mengondisikan keluarga Nabi dalam politiknya, sehingga terjadilah perang yang namanya perang Karbala. Sebabnya perang ini pecah di tempat yang namanya Karbala. Nah, maka dari itu, dengan peperangan ini, yang mana keluarga Nabi dipimpin oleh Sayyidina Husain, cuma beberapa puluh orang atau mungkin 100 berapa. Akan tetapi kalau dari Panglima Yazid sangatlah banyak sekali, tidak imbang, sehingga pecahlah pertempuran yang mana terjadi pembunuhan, yang mana pembunuhan ini paling banyak dari kalangan ahlu baiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terbunuhnya Sayyidina Husain. Namun ketika peperangan ini sudah usai, ketika dilaporkan kepada Yazid sebagai khalifah, konon ceritanya Yazid menyesal. Instruksinya itu adalah untuk
menaklukkan mereka, untuk melemahkan kekuatan mereka sehingga mereka ditawan dan dibawa ke pusat pemerintahan yaitu di Syam. Akan tetapi mereka malah membunuhnya. Nah, ini berarti kesalahan panglimanya. Maka dari itu di sini kontroversi dalam peperangan ini. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menyalahkan Yazid. Memang posisi Yazid saat itu salah, akan tetapi kita tidak melaknatnya. Sebabnya apa? Laknat itu untuk orang kafir. Kalau orang muslim, sebagaimanapun dia kesalahannya, kemaksiatannya, kefasikannya, dosanya, seberapa besar pun kita tidak boleh melaknat orang muslim. Sebenarnya semua orang muslim adalah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana laknat itu menjauhkan rahmat Allah dari dia. Nah, maka ini adalah kontroversi. Maka dari itu kita sebagai orang muslim tidak boleh melaknat orang muslim lainnya. Bahkan sampai ke Yazid bin Muawiyah, yang mana dia adalah khalifah saat pembantaian keluarga Nabi SAW, kita tidak boleh. Seperti halnya orang yang melaknat Yazid, seperti halnya golongan Syiah. Kenapa? Karena mereka adalah al-miksar al-ighra fil ighra il-ghali. Mereka fanatik buta. Mereka sudah tenggelam dalam kepanatikan mereka, sehingga mereka menghalalkan semuanya. Nah, ighra ada ta'assub, seperti contoh Syiah Rawafid dan orang Khawarij dan sebagian orang Mu'tazilah yang sering melakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.